Bu ganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin Bu, saya akan mengadakan supervisi akademik, di mana artinya supervisi akademik yaitu untuk meningkatkan performa Bu Ella di dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran. Di dalam supervisi akademik ada 3 tahapan Bu nanti yang saya akan lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, percakapan yang pertama ini Bu, langkah yang pertama yang sedang kita bicarakan adalah pra-observasi atau persiapan di mana nanti saya akan masuk ke dalam kelas untuk mengobservasi Bu Ella dalam pembelajaran yang Bu Ella ajarkan. Setelah percakapan ini ya Bu, kira-kira yang diharapkan Bu Ella dalam pra-observasi itu apa Bu? Tentunya yang saya harapkan dalam pra-observasi ini yaitu karena ini pra-observasi, saya berharap jadi lebih siap, lebih paham terhadap apa yang baru saya persiapkan, sehingga nanti ketika pelaksanaan observasi juga lebih siap. Jadi apa yang disampaikan Bu Ella bisa membuat pelaksanaan lebih lancar dan bagus sekali ya Bu. Nah, kira-kira kapan Bu Ella ada waktu siap untuk pelaksanaan observasi pembelajaran? Insya Allah bisa Bu, hari Senin. Ya bagus. Nanti Bu Ella siapkan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas ya Bu. Bu Ella ngajar kelas 4, kira-kira pelajaran apa yang nantinya akan diajarkan Bu di kelas? Saya nanti akan mengajar matematika Bu. Oh, berarti sesuai dengan jadwal hari itu ya Bu. Oke. Terus materinya apa Bu? Materinya berarti tentang pengolahan data. Oh, materinya tentang pengolahan data ya Bu ya. Materi yang diajarkan ketika observasi itu kan Bu. Oke. Nah, apa tujuannya Bu? Tujuannya yaitu siswa dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram batang Bu. Sudah siap Ibu? Oke. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Ella sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kira-kira apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti? Nanti yang saya persiapkan berarti ada PP, media pembelajaran, evaluasi, dan LKPD. Ya, bagus sekali Bu. Apa sebab Bu Ella fokus pada pembelajaran yang akan diajarkan hari itu? Karena bagi sebagian besar siswa ya Bu, tentunya bahwa matematika itu pelajaran yang sulit Bu menurut mereka. Tingkat pemahaman mereka kan berbeda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat dalam pembelajaran. Nah, kali ini saya akan menggunakan media konkret Bu. Yang saya pahami ya, setelah Bu Ella sampaikan yang berkaitan dengan kesiapan belajar siswa yang beragam, Bu Ella mau pakai strategi apa Bu? Saya nanti akan menggunakan strategi dengan benda konkret dan LKPD yang tadi. Bagus sekali Bu. Dengan memenuhi kebutuhan siswa yang seperti itu Bu, biasanya kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran saya akan kelompokkan Bu yang visual, auditori, dan kinestetik. Alhamdulillah sudah baik sekali ya Bu ya. Nah, yang perlu dilengkapi kira-kira apa Bu? Ada Bu nanti setelah proses pembelajaran yang tadi ya Bu ya. Biasanya Bu Ella dalam pembelajaran kan sering menemui hal-hal kesulitan ya Bu. Biasanya Bu Ella membutuhkan bantuan siapa? Saya biasanya meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang lain Bu. Atau nanti sama Ibu ya Bu. Yes, siap. Kita nanti berkolaborasi ya Bu. Setelah dijelaskan dari mulai perencanaan sampai strategi, kira-kira pengembangan kompetensi apa menurut Ella yang ingin dikembangkan? Nanti saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri yang berkaitan dengan kemampuan saya dalam mengolah materi, supaya siswa lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan melalui media konkret, juga untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional saya. Siswa banyak yang mengeluh matematika itu sulit Bu, mudah menyerah sehingga malas untuk mempelajarinya. Dengan keberagaman siswa, melatih emosional saya, bagaimana melatih anak yang kendor, sedang, dan cepat dalam menangkap materi tersebut.
Bagus sekali Bu Lara ya, pengembangannya akan Bu Lara capai. Apa yang biasanya dilakukan untuk mencapai kompetensi itu? Biasanya yang saya lakukan adalah dari tahap perencanaan, perangkat pembelajaran, media, strategi, dan menyiapkan RKPD. Bagus sekali ya Bu. Dari persiapan yang Bu Lara tadi ungkapkan itu namanya media Bu. Terus itu dalam pembelajarannya disebut dengan pembelajaran bervariasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada intinya pembelajaran yang kita upayakan untuk mewujudkan pembelajaran yaitu pembelajaran yang aktif. Semoga nanti pelaksanaan lancar dan tidak ada halangan ya Bu. Amin. Cukup dulu ya Bu. Karena saya ada kegiatan lain. Sampai jumpa nanti di observasi pembelajaran di kelas. Setelah observasi ada percakapan lagi Bu. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, sudah sarapan semua? Siap belajar? Oke, sebelum belajar kita doa dulu ya. Ros, disiapkan Ros. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Guru absen dulu ya. Hari ini yang mau berangkat siapa? Kenapa? Mbaknya meninggal, Asmi, terus apa lagi? Opa. Ya. Sehat ya kalian ya? Hari ini kita akan belajar apa? Pelajaran apa? Kita akan belajar tentang membaca dan menafsirkan kata dalam bentuk diagram batang. Oke. Kemarin kita sudah belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ya, kemarin sudah tabel loh. Tabel yang seperti apa ya? Yang kotak-kotak ya. Nanti ada data, misalkan data nilai siswa. Nanti di tabel tersebut kolom yang pertama misalkan apa namanya? Nilai siswa ya. Nanti berapa? Nanti kolom yang berikutnya banyak siswa. Oke. Masih ingat ya kemarin ya? Sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu melanjutkannya apa? Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Ada yang pernah dengar diagram batang? Ada, siapa cung? Tapi masuk mana nih? Kayak apa diagram batang? Bu, ada yang tahu? Diagram batang itu yang apa? Diagram nanti bentuknya panjangnya itu persegi panjang ya. Nanti ada yang berdiri, ada yang mendatar. Nanti kalian bebas boleh membaca yang diagram batang yang bentuknya berdiri atau nama lainnya vertikal. Kalau yang mendatar namanya apa? Horizontal. Ya, horizontal. Oke, sekarang buka bukunya dulu. Bukunya dibuka. Halaman 131. Dan buka semua halaman 131. Nah, ya perhatikan ya. Sebelumnya guru terangkan dulu apa itu membaca dan apa itu menafsirkan. Membaca dan menafsirkan itu berbeda. Kalau membaca itu apa? Membaca itu menemukan atau menyebutkan. Membaca itu menyebutkan informasi yang ada dalam diagram batang. Berarti nanti kamu hanya menyebutkan yang ada, cuma yang ada dalam diagram batang. Gampang ya? Tapi nanti kalau menafsirkan adalah menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada diagram batang. Berarti antara membaca dan menafsirkan nanti beda ya. Kalau tadi ulangnya apa? Membaca adalah menyebutkan informasi yang ada dalam diagram batang.
ada sebuah diagram batang nilai siswa kelas 4. Ini ada sebuah diagram batang nilai matematika kelas 4 ya. Nanti kita harus bisa membaca diagram batang dan menafsirkannya. Ayo perhatikan depan. Kalau membaca berarti kita hanya apa? Menyebutkan informasi yang ada dalam diagram batang. Contoh nih membaca. Jumlah siswa kelas 4 yang mendapat nilai 60 ada di B5. Ya, kita tinggal melihat ya, sudah ada sini 60 lurusannya 5. Berarti jumlah siswa kelas 4 yang mendapat nilai matematika 60 ada 5. Lagi kita membaca lagi. Jumlah siswa kelas 4 yang mendapat nilai 65 ada ya, ini ya, ini lurusannya. Oke. Terus kita membaca diagram lagi. Jumlah siswa kelas 4 yang mendapat nilai 70 ada berapa? Ya, ada 4. Ini kita berarti sedang membaca diagram batang. Lagi, jumlah siswa kelas 4 yang mendapat nilai matematika 75 ada berapa? Ya, ini kita membaca diagram batang. Satu lagi, ada satu informasi lagi nih. Jumlah siswa kelas 4 yang mendapat nilai 80 ada 2. Oke, paham? Gampang ya membaca tabel ya. Kalau membaca itu sudah ada informasinya di sini, kalian tinggal melihat. Nah, tadi membaca sudah. Sekarang menafsirkan. Kalau menafsirkan itu berarti kamu harus menemukan informasi yang ada dalam diagram batang. Contoh, Bu kasih contoh nih, menafsirkan. Nilai siswa yang paling banyak atau paling tinggi, nilai yang paling tinggi yang didapatkan oleh siswa kelas 4 dalam pelajaran matematika adalah 80. Di sini nggak ada ya tulisan 80 tak paling tinggi, nggak ada ya. Nah, kita itu menemukan sendiri mana ya nilai yang paling tinggi. Oh iya, ini 80. Berarti kita mendapatkan 1 ya. Nilai yang paling tinggi yang didapatkan oleh kelas 4 dalam pelajaran matematika adalah 80. Contoh lagi. Siswa paling banyak itu mendapatkan nilai 65 nih ya. Kelihatan ya? 65 ada 7 anak. Betul? Berarti ini paling banyak. Siswa paling banyak nilai matematikanya adalah 65. Lagi coba kita cari lagi informasi. Nilai 75 dan 80 dalam pelajaran matematika jumlahnya sama. Sama enggak ini? Sama ya. Itu juga kita sedang menafsirkan data ya. Kita lihat dulu. Oh iya, ini diagramnya tingginya sama.
Walaupun di sini tidak ditulis sama, ya, kita sudah bisa melihat atau menilai, oh iya ini sama, ya itu artinya kamu sedang menafsirkan diagram batang. Cari lagi. Coba kita cari lagi. Nilai 65 dan 70 yang paling banyak mana? Ya, antara 65 dan 70 yang lebih banyak diperoleh siswa adalah 65, ya. Sekarang kita cari selisih. Kalau selisih itu berarti nanti caranya dikurangi, iya. Coba urutannya ya, banyak. Ros, selisih antara nilai 65 dan 70 pada nilai matematika kelas 4 ada berapa, Ros? 3. Caranya gimana, Ros? Dikurangi mana? 65 ada 7, terus 70 ada, ya, nanti berarti kata-katanya kayak gini. Selisih antara nilai matematika 65 dan 70 ada 3. Oke. Satu lagi, coba Bu Guru tanya jumlah. Nanti selisih sudah ya. Sekarang jumlah. Jumlah siswa kelas 4 yang mendapatkan nilai 70 dan 75 ada berapa, coba? 70 dan 75 berapa? Ya, pintar. Caranya bagaimana? 70 ini 4, 75 2. Ya, paham? Gampang ya menafsirkan ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, coba mulai lagi. Membaca dan menafsirkan data. Tadi kalau membaca, menemukan atau menyebutkan informasi yang tertulis dalam diagram batang. Kalau menafsirkan data, menemukan informasi yang tidak tertulis dalam diagram batang. Oke, kalau kalian sudah paham, Bu Guru kasih soal. Silakan kalian kerjakan. Soal halaman 132 yang A, ya, di bukunya masing-masing, ya. Kerjakan sekarang. Mana mungkin ya? Yang A saja ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan dulu ya. Dikurangi.
Kalian aku. Apa gitu? Belum? Tinggal satu. Belum semuanya ibu, belum semuanya. Menerima berapa jumlah seluruh pengguna yang melakukan kita semua. Kita semua ya, kita press ya. Nah, nomor 1. Oke. Nih, jawablah pertanyaan berdasarkan kata hasil penjualan dalam kilogram buah-buahan di toko segar selama sebulan pada diagram batang berikut. Nomor 1. Tukar dulu teman-temannya di sampingnya. Tukar dulu. 1. Buah apa yang penjualannya paling banyak? Berapa kilogram banyaknya? Paling banyak apa? Semangka. Jumlahnya berapa? Semangka 50 kilogram. Ini berarti namanya membaca karena sudah ada sih di sini ya. Kalian tinggal lihat tinggi diagramnya yaitu 50. Nomor 2, Fauzia. Buah apa yang penjualannya paling sedikit? Berapa kilogram banyaknya? Buah apa? Ya, jeruk berapa? Jeruk 30 kilogram. Nah, ini juga namanya membaca diagram batang karena sudah tertulis pada diagramnya. Yang ketiga, Ros, berapa kilogram selisih banyak penjualan apel dan buah naga? 10 dari mana? Apel berapa apel? 35. Apel 35.
Ini yang besar 45, yang kecil 35. Selisih itu berarti 45 dikurangi 35 sama dengan 10 ya. Ini namanya kamu menafsirkan diagram batang ya. Kamu menemukan sendiri karena di sini tidak tertulis selisihnya ya. Nomor 4. Arai. Berapa kilogram jumlah penjualan jeruk dan melon? 10 dari mana? Jeruk berapa? Jeruk 30. Terus? Melon 40. Jumlah berarti ditambah 30 tambah 40 ya. Maka jawabannya 10. Ini juga namanya menafsirkan. Kamu menemukan sendiri ya. Di sini tidak ditulis jumlahnya. Nanti kamu cari sendiri. Nomor 5. Berapa kilogram jumlah seluruh penjualan buah tersebut? Seluruhnya ada berapa? Ya, 235 dari mana? Apel 35 ditambah jeruk 30 ditambah mangga 35 ditambah melon 40 ditambah kenapa? 50 ditambah ya, jawabannya 235 kilogram. Ya, ada yang itu semua? Belum, ya bagus. Salah satu? Ya belum semua. Salah satu ada? Ya, pintar ya, semangat ya. Setelah mempelajari ini, bagaimana perasaan kalian? Nah, setelah belajar materi ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Ya, kita dapat membaca dan menafsirkan kata dalam bentuk diagram batang ya. Senang ya belajar hari ini ya? Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang membaca dan menafsirkan kata dalam bentuk diagram batang ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, guru simpulkan dulu ya. Jadi membaca itu menyebutkan informasi yang ada dalam diagram batang. Kalau menafsirkan berarti menemukan informasi lain yang ada dalam diagram batang ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Siapa Ros? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan kali ini bersambung ya Bu Ella. Kemarin sudah observasi, alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang observasi juga kemarin berjalan dengan lancar. Sekarang melanjutkan yang kemarin yaitu pasca observasi. Dalam pasca observasi biasanya menanyakan refleksi ya Bu Ella. Jadi apa yang harus Bu Ella biasanya sesuai tidak dengan tujuan yang kemarin Bu Ella sajikan dalam observasi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin dari cara penyampaian dalam pembelajaran kurang pas ya Bu ya. Karena kemarin saya banyak menggunakan metode anak-anak secara individual dan menggunakan elaborasi yang benar bersama dalam kelompok atau gimana. Sehingga mungkin kalau seumpama di untuk kelompok mungkin lebih efektif. Terima kasih ya Bu Ella. Yang kedua ya Bu Ella,
dalam pembelajaran yang Bu Ella ajarkan dalam materi pengolahan data ya Bella, itu gimana capaiannya? Menurut saya pencapaiannya sudah cukup, tapi mungkin masih ada sedikit yang kurang. Mungkin lain kali bisa dibutuhkan lagi ya, maksimal mungkin. Yang ketiga, area yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran itu Bella, yang ada hubungannya dengan KSE atau berdiferensiasi ya. Ada nggak di situ? Kalau diferensiasi itu berarti perpaduan ya Bu, ya visual, audio, sama audio visual. Nah, kemarin masih pusat memang pada kurang ya Bu ya, maksudnya saya kurang menghubungkan antara ketiga komponen tersebut karena masih hanya metodenya metode drama, kemudian anak-anak mengerjakan tugas di Indonesia jadi kurang. Makasih ya Bu. Mungkin lain kali seandainya ada pembelajaran bisa ditambahkan tugasnya Bu. Itu yang perlu dikembangkan berarti metode diferensiasi KSE-nya dimasuk ya Bu ya. Yang perlu dimasukkan karena dalam pembelajaran juga harus ada arahan dari kita ya Bu. Sebenarnya kalau kita secara real siswa SD itu harus ada panduan atau dari gurunya yang mengarahkan. Kecuali untuk SMP mungkin sudah